Gak nyangka, Apriani dipisah lagi dari Fadia padahal udah pulih. Dan sekarang dipasangkan sama pemain muda yang bikin banyak orang terkejut. Halo, Sobat Catatan Badminton. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel yang selalu update dan kupas tuntas seputar dunia bulu tangkis Indonesia dan internasional. Dan kali ini, kita bakal bahas berita yang benar-benar panas, mengejutkan, dan pastinya bikin kalian gak sabar buat ngelihat aksinya di lapangan. Yap, ganda putri Indonesia kembali dirombak. Dan kabar mengejutkannya, pasangan fenomenal Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti dipisah lagi. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena cedera, melainkan karena strategi baru yang dirancang tim pelatih PBSI. Penasaran? Yuk, kita bahas lengkap hanya di Catatan Badminton. Ganda putri Indonesia kembali dirombak, dan kali ini bukan sekadar uji coba biasa. Setelah beberapa bulan lalu pasangan Apriani dan Fadia sempat reunian, kini PBSI memutuskan memisahkan mereka lagi. Yang menarik, kali ini posisi Fadia digantikan oleh wajah yang lebih muda dan segar, yaitu Feby Setianingrum. Debut pasangan baru ini rencananya akan dimulai pada Taipei Open 2025 yang akan digelar bulan depan. Wah, keputusan yang cukup berani, bukan? Pelatih ganda putri pelatnas PBSI, Nitya Krishinda Maheswari, membongkar alasan di balik perubahan besar ini. Menurut Nitya, keputusan ini bukan tanpa perhitungan matang. Pertama, kondisi Apriani sendiri sudah pulih total dari cedera yang sempat membuatnya absen cukup lama. Jadi, faktor fisik tidak lagi jadi alasan pemisahan pasangan. Justru, Nitya melihat ada peluang baru yang bisa dimanfaatkan, dengan menggabungkan pengalaman dan kekuatan dari dua pemain berbeda generasi ini. Nitya menjelaskan bahwa Feby memiliki smash yang gahar dan gaya permainan yang agresif. Kombinasi ini dinilai bisa menyatu dengan gaya Apriani yang dikenal solid dan punya pengalaman bertanding di level tertinggi, termasuk Olimpiade. Kalau ditarik ke belakang, kita semua tahu bagaimana kualitas Apriani sebagai pemain muda yang sukses membawa Grecia Poli meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Sekarang, giliran Feby yang diproyeksikan menjadi penerus Fadia dalam estafet ilmu dari sang senior. Sementara itu, Fadia sendiri ternyata menunjukkan kecocokan saat dipasangkan dengan Lani Tria Mayasari. Bahkan, duet Fadia dan Lani ini berhasil mencetak prestasi membanggakan dengan meraih gelar juara di BWF World Tour lewat turnamen Thailand Masters 2025. Kemenangan ini jadi sinyal kuat bahwa Fadia dan Lani punya potensi besar untuk melangkah jauh, bahkan mungkin menjadi tumpuan Indonesia di masa depan. Nitya mengatakan, setelah evaluasi dari dua turnamen Eropa kemarin, kita memutuskan mencoba alternatif baru. Apri akan dipasangkan dengan Feby. Ia juga menambahkan bahwa kondisi fisik Apriani sudah jauh membaik, hanya tinggal membangun kembali rasa percaya dirinya. Kami berharap, pengalaman Apri bisa membantu perkembangan Feby, dan sebaliknya, semangat muda Feby bisa menyuntikkan energi baru bagi Apri. Lanjut Nitya. Dengan kualitas masing-masing, diharapkan duet Apriani dan Feby bisa tampil solid, cepat menyatu, dan tentunya mampu bersaing di level dunia. Kombinasi ini juga dianggap cocok secara teknis. Feby yang sebelumnya dipasangkan dengan Jessita Putri Miantoro, kini mendapat kesempatan emas untuk naik kelas dan belajar langsung dari salah satu ganda putri terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Kalau kita kilas balik, pasangan Apriani dan Fadia dulunya juga dimulai dengan eksperimen yang penuh tantangan. Namun siapa sangka, mereka langsung mengguncang dunia bulu tangkis dengan menembus peringkat 10 besar dunia, hanya dalam waktu 1 tahun. Sayangnya, cedera yang dialami Apriani membuat performa mereka sempat menurun drastis, hingga akhirnya mereka dipisahkan dan Fadia digandengkan dengan Lani. Nah, sekarang, skenario itu seperti diulang kembali. Bedanya, kali ini nama Feby muncul sebagai harapan baru. Apakah Feby bisa menjadi Fadia kedua? Atau justru, duet ini akan menciptakan sejarah baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya? Yang pasti, debut mereka sebagai pasangan akan langsung diuji dalam dua turnamen besar, yaitu Taipei Open dari tanggal 6 hingga 11 Mei dan Thailand Open dari tanggal 13 hingga 18 Mei 2025. Ini bukan sekadar debut biasa, tapi langsung jadi ajang pembuktian apakah racikan baru PBSI ini bisa membuahkan hasil positif dalam waktu singkat. Menariknya lagi, kita belum tahu siapa yang akan jadi pasangan baru untuk Jessita Putri Miantoro setelah Feby digandengkan dengan Apri. Bisa jadi akan ada kejutan baru lagi dari pelatnas dalam waktu dekat.
PBSI tampaknya memang sedang memutar strategi besar-besaran demi mengejar prestasi maksimal di sisa musim ini. Yang jelas, langkah berani memisahkan Apriani dan Fadia ini menunjukkan bahwa PBSI tak ragu untuk terus berinovasi demi menemukan pasangan terbaik. Bahkan meski harus mengambil risiko dengan memisahkan dua pemain yang sebelumnya sudah memiliki chemistry kuat. Semua dilakukan demi hasil jangka panjang. Nah, sobat catatan badminton, itu tadi kabar panas dari dunia ganda putri Indonesia yang sedang dalam fase transisi besar. Gimana menurut kalian? Apakah duet Apriani dan Feby akan sekuat atau bahkan lebih hebat dari pasangan Apri dan Fadia? Atau kalian justru masih berharap keduanya dipersatukan kembali suatu hari nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Karena suara kalian pasti penting buat mendukung para atlet kebanggaan Indonesia. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel Catatan Badminton, agar kalian gak ketinggalan update terbaru dan analisis mendalam seputar bulu tangkis tanah air. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, tetap semangat, tetap dukung bulu tangkis Indonesia, dan salam smash! Siapa sangka, di tengah ketatnya persaingan bulu tangkis Asia, 4 pasangan ganda putri Indonesia diam-diam dipersiapkan untuk misi besar yang bisa bikin publik tercengang kalau semua berjalan sesuai rencana. Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan kabar terbaru, analisis tajam, dan semangat membara dari dunia bulu tangkis. Kali ini, kita akan bahas kabar panas dari jagat bulu tangkis Asia. Ganda putri Indonesia sedang berada di titik krusial, dan dituntut meraih hasil maksimal di ajang prestisius Badminton Asia Championships tahun 2025. Nah, untuk kamu yang belum tahu, Badminton Asia Championships atau biasa disingkat BAC ini bukan turnamen sembarangan. Ini adalah salah satu ajang tertinggi di kawasan Asia yang jadi barometer kekuatan setiap negara. Dan disinilah, 4 wakil ganda putri Indonesia bakal turun gelanggang membawa harapan besar, bukan hanya dari pelatih, tapi juga dari seluruh pecinta bulu tangkis tanah air. Asisten pelatih ganda putri Indonesia, Nitya Krisinda Maheswari, punya harapan besar terhadap skuad asuhannya. Tapi, menariknya, meski targetnya tinggi, Nitya tetap realistis. Ia bilang, semua kembali lagi ke performa anak-anak asuhnya di lapangan. Ini bukan cuma soal strategi atau latihan keras, tapi juga soal mental, fokus, dan keberanian saat berada di bawah tekanan pertandingan besar. Dari keempat pasangan yang akan berlaga, perhatian terbesar tentu tertuju pada pasangan andalan Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi. Pasangan ini saat ini duduk di peringkat ke-8 dunia. Sebuah capaian luar biasa, tapi juga jadi beban ekspektasi. Ana dan Tiwi, sapaan akrab mereka, punya tanggung jawab besar untuk tidak hanya tampil apik, tapi juga melangkah sejauh mungkin di turnamen ini. Tapi bukan cuma mereka, 3 pasangan lainnya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Ada pasangan Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti. Fadia, yang sebelumnya sempat menjadi rekan Grecia Poli, kini membentuk kombinasi baru bersama Lani. Potensinya besar banget, tapi tentu adaptasi dan chemistry di lapangan akan jadi tantangan tersendiri. Kemudian ada pasangan Rachel Alessia Rose dan Melisa Trias Puspitasari. Mereka masih muda, tapi semangat dan determinasi mereka tidak bisa diremehkan. Nah, tantangan besar langsung menanti mereka karena di babak awal harus berhadapan dengan pasangan tangguh asal Tiongkok yang merupakan unggulan ke-7, yaitu Li Yijing dan Luo Sumin. Ini bakal jadi ujian sesungguhnya untuk Rachel dan Trias, apakah mereka siap untuk tampil di panggung besar atau tidak. Pasangan terakhir adalah Siti Sarah Az-Zahra dan Agnia Sri Rahayu. Mereka akan melawan pasangan dari Taiwan, yaitu Shurin Hui dan Lin Ji-hyun. Bukan lawan yang mudah, tapi juga bukan yang tidak bisa dikalahkan. Kuncinya adalah bermain dengan percaya diri dan disiplin sejak awal. Nah sobat, Nitya sendiri sudah menekankan bahwa persiapan menjadi kunci utama. Ia berharap para pemain bisa membaca peta kekuatan lawan berdasarkan hasil undian atau drawing yang sudah keluar. Karena kalau kita bicara soal BAC, levelnya sudah bukan lagi setingkat SEA Games atau kejuaraan regional lainnya. Ini sudah kelas dunia, tapi dalam lingkup Asia. Semua lawan berat, semua pertandingan akan jadi perang strategi dan mental. Yang menarik, Nitya sebagai mantan pemain ganda putri tahu betul tekanan seperti apa yang sedang dirasakan para atlet ini. Itu sebabnya, ia sangat menekankan pentingnya komunikasi dan pengendalian diri di lapangan. Jangan sampai karena tekanan atau lawan yang lebih unggul rankingnya, para pemain jadi kehilangan kepercayaan diri. Buat kamu yang bertanya-tanya, seberapa besar peluang Indonesia di sektor ganda putri tahun ini? Jawabannya, cukup terbuka. Tapi memang,
Tidak bisa bergantung hanya pada satu pasangan. Semua harus tampil maksimal, semua harus punya mental juara. Karena seperti yang kita tahu, kejutan bisa datang dari siapa saja. Di turnamen besar seperti ini, yang bermain lepas dan berani biasanya justru bisa melangkah jauh. Sobat catatan badminton, ingat satu hal, di balik strategi dan teknik, ada semangat yang harus tetap menyala. Dan itu yang akan jadi pembeda. Kita pernah melihat bagaimana Grecia Poli dan Apriani Rahayu membawa pulang emas dari Olimpiade dengan semangat pantang menyerah. Kini, generasi baru seperti Ana, Tiwi, Fadia, dan yang lainnya harus bisa menyalakan semangat yang sama. Jadi, mari kita dukung para Srikandi bulu tangkis kita dengan doa dan semangat dari rumah masing-masing. Jangan lupa pantau terus update pertandingan mereka, karena siapa tahu, kita akan menyaksikan sejarah baru tercipta di Badminton Asia Championships tahun ini. Dan buat kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu. Karena di catatan badminton, kita nggak cuma bahas hasil pertandingan, tapi juga kupas tuntas strategi, drama lapangan, sampai kisah-kisah inspiratif di balik layar. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan kabar-kabar seru lainnya dari dunia bulu tangkis. Tetap semangat, tetap dukung atlet Indonesia, dan salam smash dari catatan badminton.